Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ma'ruf Islamuddin di acara terbaru dari Himpunan Mahasiswa Geografi yang bertemakan Ruang Bincang Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi nih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Abdul Fattah. Di pertemuan pertama gitu ya, saya lupa nih nanya ke Ustadz nih. Ustadz sebenarnya aslinya asli mana Ustadz? Asalnya, Iya, asalnya. kalau saya aslinya orang Indramayu, tapi tinggalnya di Bekasi. Tinggal di Bekasi ya Ustadz ya. Nah, kita pada kesempatan ini mau ngomongin nih Ustadz tentang hikmah bulan suci Ramadan pada masa pandemi ini Ustadz. Kan kita sekarang lagi menghadapi yang namanya pandemi Ustadz dari tahun 2020 ya Ustadz. Sekiranya kita bisa mengadakan ataupun memaknai nih Ustadz soal Ramadan di bulan yang penuh berkah ini di masa pandemi Ustadz. Nah, bagaimana sih Ustadz menurut Ustadz gitu cara kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada masa pandemi ini? Ya bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya Ma'ruf dan juga teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kita menjalankan bulan atau kita menjumpai bulan suci Ramadan di masa-masa pandemi. Dan ini sudah dua kali ya. Dua kali Tahun kita pertama ketemu, itu Ustaz. tahun 2020 dan tahun yang kedua itu sekarang tahun 2021. Dan masih dalam kondisi yang seperti ini, belum normal 100% gitu kan ya. Nah, yang namanya bulan suci Ramadan, maaf dan teman-teman semuanya, itu kapanpun dan dalam kondisi apapun akan tetap sama kemuliaannya, gitu kan ya. Jadi bulan suci Ramadan tetap merupakan bulan yang mulia, gitu kan, baik itu di masa-masa yang normal maupun di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, namun mungkin selain ada sisi negatifnya dari pandemi yang kita rasakan saat ini, juga mungkin ada beberapa sisi positifnya, terutama ketika kita menjumpai bulan suci Ramadan. Tentu yang pertama, maaf juga tahu, ketika di masa-masa pandemi kita semuanya itu enggak semuanya, tapi mungkin sebagian orang ya itu tidak bekerja di luar, gitu. Artinya dia bekerja dari rumah, WFH gitu ya, work from home. Nah, dengan begitu kita tentu saja lebih mudah nih untuk lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Karena kita posisinya di rumah nih, di tempat yang memang istilahnya lebih private ketimbang di tempat kerja gitu. Jadi kita lebih mudah untuk khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Entah itu perbanyak sholat sunnahnya, di rumah kan kita bisa ngatur kapan kita bisa sholat sunnah. Kemudian juga baca Al-Qur'annya juga kita bisa banyakin gitu kan. Berbeda dengan di kantor, mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain, atau di kampus juga gitu kan. Kalau di rumah kita bisa memanage sendiri gitu, lebih istilahnya lebih mudah untuk memanage, baik itu memanage perasaan kita, memanage waktu kita gitu kan. Itu yang pertama. Jadi kita lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mudah untuk khusyuk harusnya gitu ya. Kemudian juga karena kita di sini kebanyakan itu WFH ataupun BDR gitu ya, belajar dari rumah juga, itu tentu kita jadi lebih dekat sama keluarga. Ya kan, yang tadinya kita suka berjauh-jauhan ketemu keluarga paling pas sore hari, itu pun sejam 2 jam habis itu kita tidur karena ngantuk, lelah dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika di masa pandemi seperti ini, kita kan jadi lebih intens ketemu keluarganya gitu kan. Kita sama-sama di rumah, ayah di rumah, ibu di rumah, kita juga di rumah, sehingga waktu bersama keluarga itu menjadi lebih banyak ketimbang biasanya. Terutama juga ketika berbuka puasa. Biasanya kan kalau yang ayahnya kerja di kantor gitu kan, atau biasanya mungkin kalau di Bekasi ada juga yang kerja di Jakarta. Iya. Itu belum tentu maghrib tuh udah sampai rumah gitu kan. Biasanya kejebak macet ya. Kejebak macet segala macam, bisa jadi mereka bukanya di jalanan, di mobil gitu kan, beli aqua di pinggir jalan dan seterusnya. Artinya buka puasanya itu nggak bareng-bareng sekeluarga ya kan. Ada aja anggota keluarga itu yang nggak bisa buka puasa bareng dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka
lebih intim, ya, lebih dekat dengan keluarga gitu kan, bisa kumpul terus dengan keluarga. Itu yang pertama tentu saja ya. Atau yang kedua ya, tadi yang pertama adalah lebih khusyuk, yang kedua adalah lebih dekat dengan keluarga. Nah kemudian sebetulnya masih banyak sekali sih hikmah yang dapat kita ambil gitu kan dari bulan suci Ramadan di masa-masa pandemi seperti ini gitu kan. Di antaranya juga ketika kita berpuasa itu bisa menangkal virus gitu ya, bisa mendetoksifikasi di tubuh kita gitu kan. Itu juga diantara manfaatnya bulan suci Ramadan ada di masa pandemi seperti ini. Nah, ngomongin tadi kita WFH gitu di rumah aja nih. Kebanyakan dari kita nih Ustadz ya. Jadi kerjaannya tuh di rumah cuman tidur Ustadz. Tidur atau main game berjam-jam gitu. Tapi kita Ini curhat ya. iya, ya lebih ke saya juga begitu sih Ustadz. Nah, gimana sih Ustadz? Apakah kan ada hadis katanya Ustadz nih. Katanya tidurnya orang yang berpuasa itu merupakan sebuah ibadah gitu Ustadz. Jadi orang bermindset kalau misalkan di bulan puasa ini kita banyakin tidur aja. Oh, itu juga ibadah gitu kan. Puasa kita kan termasuk yang tadi yang Ustadz sebutkan itu WFH gitu. Jadi kita banyakin tidur aja, itu gimana sih Ustadz? Benar apa enggak? Hadisnya ada atau tidak gitu Ustadz? Ya, terima kasih Ma'ruf atas pertanyaannya, itu bagus pertanyaan teman-teman ya. Yang pertama, kalau misalkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa terus ngantuk, itu sebetulnya wajar ya, manusiawi. Karena kita juga malamnya mungkin qiyamul lail gitu ya, baca Masih Quran. tinggi nggak Ustadz ya? Terus juga makan sahur, itu kan nggak Yes. biasa ya. Makan sahur itu jam 3 padahal kita, atau jam 3 jam 4 gitu kan. Biasanya kita bangun pas subuh mepet. Subuh aja ya, Udah Ustadz. mau qomat baru bangun, baru sholat subuh berjamaah. Biasanya gitu kan. Artinya kan ada jeda sekitar 1 atau setengah jam dari waktu biasanya kita bangun. Tentu paginya kita akan ngantuk. Terus juga kita karena nggak makan, nggak minum, badan kita lemas, lesu gitu kan, itu juga bikin kita ngantuk. Sebetulnya itu adalah manusiawi yang pertama ya kan, karena faktor-faktor tadi. Dan didukung juga sebagian kaum muslimin itu meyakini adanya hadis yang berbunyi kalau nggak salah itu naumus shaim ibadatun. Jadi naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah tentu kita akan tergiur gitu kan dengan hadis tersebut. Padahal kata para ulama ini adalah hadisnya sangat lemah. Di antara disebutkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan bahwa sanad dari hadis ini lemah. Jadi ada jalur periwayatannya itu yang lemah gitu ya, yang cacat, yang tidak terpercaya orangnya. Nah sehingga karena dia adalah hadis yang lemah, maka tidak boleh untuk dijadikan dasar hukum, nggak boleh buat acuan gitu kan. Jadi kita tidur aja mengamalkan hadis Nabi, naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah gitu kan. Jadi nggak bisa jadikan acuan. Artinya hadis itu ada, tapi derajatnya adalah lemah, yang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Itu yang pertama gitu ya. Namun kata para ulama mengandung makna yang benar sebetulnya, dengan syarat mengandung makna yang benar bahwa bisa jadi tidurnya kita itu ketika berpuasa dinilai ibadah. Syaratnya apa? Yang pertama durasinya pas. Jadi durasinya pas. Artinya secukupnya aja. Secukupnya misalkan setelah syuruk kita ngantuk terus tidur sampai dengan 7:30 atau jam 8. Setelah itu kita melaksanakan kegiatan lain. Ada yang belajar di kampus, ada yang bekerja di kantor, gitu kan? Atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, Sholat duha gitu ya. sholat duha, atau membaca Al-Quran, gitu kan. Yang penting yang pertama waktunya itu proporsional, pas, jangan berlebihan. Jangan sampai kita itu tidur kemudian melalaikan berbagai macam aktivitas yang lain. Terutama jika aktivitas itu ada nilai ibadahnya, baik itu ibadah yang sunnah apalagi yang wajib. Kayak tadi, misalkan kita tidur dari pagi tuh, habis subuh tidur lagi sampai zuhur, bablas lah, nggak bangun. Sampai asar bablas juga, baru bangun jam 5
atau jam 5:15, habis itu ngabuburit gitu kan, cuci mata. Nah makanya ini tidak diperkenankan. Ini yang pertama, dia mengerjakan puasa tetapi nggak dapat apa-apa gitu kan, karena dia tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, bahkan yang wajib pun ditinggalkan. Selain itu juga dapat dosa, pastinya dapat dosa yang besar karena dia meninggalkan sholat-sholat yang hukumnya wajib, sholat zuhur, sholat asar gitu kan. Jadi kalau proporsional maka itu dibenarkan gitu ya, bahkan bisa bernilai ibadah, dengan catatan syarat yang kedua yaitu niatnya. Berarti tergantung niat ya Ustaz. Tergantung niatnya. Kalau niatnya adalah karena kita pengen males-malesan, ya maka nggak ada nilainya. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal apapun tergantung dari niatnya, gitu kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan dapat sesuai dengan apa yang diniatin. Kalau niatnya cuma buat males-malesan, ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya taqawi fil ibadah, kita untuk memperkuat kita supaya bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas lain yang bernilai pahala dari Allah. Seperti kita tidur supaya belajarnya jadi fokus nih, kerjanya jadi fokus, nggak ngantuk. Saya jadi kuat baca Al-Quran lebih banyak. Terus nanti malamnya bisa taraweh dengan lebih khusyuk, nggak ngantuk, bisa qiyamul lail, gitu kan? Nah maka jika diniatkan seperti itu, tidur kita baru dinilai ibadah, gitu kan? Karena perantara itu dihukumi seperti tujuannya, gitu kan? Perantaranya kita tidur untuk memperkuat badan, ya maka melaksanakan ibadah, gitu kan? Ya maka nanti nilainya juga pahala sebagaimana apa yang diniatkan, yaitu untuk memperkuat ibadah. Itu maaf. Tapi balik lagi ya Ustadz, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Ustadz. Ya nggak baik lah, apalagi sampai menerjang yang diwajibkan, gitu kan? Apalagi kita sampai meninggalkan sholat, meninggalkan amalan-amalan yang sunnah, tapi kalau di bulan Ramadan ini kan pahalanya dilipat gandakan. Nah itu dia, termasuk meninggalin belajar, gitu kan? Belajar kita bisa dapat pahala juga Ustaz. Ya dapat pahala, karena itu kan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa, gitu kan? Kan tanggung jawab kita adalah belajar. Jadi kalau misalkan kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita, untuk memberikan manfaat kepada orang lain nantinya, ya nanti bisa dinilai dengan ibadah belajar tersebut. Atau nyari uang, kerja, gitu kan? Itu pun sama dinilai ibadah juga. Jadi kan niatnya benar. Jadi emang teman-teman perlu kita sadari bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya nih. Jadi teman-teman kalau misalkan di rumah kerjaannya cuma tidur, kerjanya cuma main game, ingat ya Ustadz ya, kalau misalkan keutamaan bulan Ramadan ini ya sangat besar sekali gitu. Selanjutnya nih Ustadz nih, kan kita masih dalam bulan yang suci dan di masa yang pandemi nih Ustadz nih. Jadi ada sebagian orang yang sholat tarawihnya di rumah nih Ustadz. Nah, tapi ada juga yang sholat tarawihnya sudah di masjid. Tapi kan pemerintah kita juga sudah memberikan izin gitu ya Ustadz, untuk kita bisa sholat tarawih di masjid dengan prokes yang sudah ibaratnya ditetapkan gitu ya Ustadz. Nah sebenarnya saya mau nanya nih Ustadz, apakah mana sih yang terbaik nih Ustadz, sholat tarawih di rumah atau sholat tarawih di masjid gitu? Ya, ini juga menjadi dilema istilahnya bagi kita gitu ya, terutama di masa pandemi. Kita tuh sholat tarawih di rumah, apakah sholat tarawih di masjid? Mana sih yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya gitu kan? Jadi bagi orang-orang yang semangat ibadah biasanya kan suka milih-milih tuh, mana sih yang paling baik buat kita, mana sih yang paling besar pahalanya buat kita, itu yang harusnya. Iya. Ini pertanyaan yang bagus. Namun sebelum kita bicara tentang pandemi, gitu kan, ternyata para ulama itu sudah ikhtilaf, artinya sudah berselisih pendapat tentang yang lebih utama itu di masjid apa di rumah. Karena kita tahu bahwa sholat-sholat yang lain itu sholat di rumah lebih utama dong, sholat-sholat sunnah yang lain, Iya. ya kan, seperti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, maupun sholat qiyamul lail, sholat malam, itu kan lebih utama di rumah gitu. Jadi memang diperselisihkan gitu ya. Ada yang bilang lebih utama di rumah sebagaimana sholat-sholat sunnah yang lain. Tapi ada juga yang bilang lebih utama di masjid dengan imam di masjid gitu kan. Kenapa? Karena yang Nabi contohkan pun
Nabi melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama dengan jamaah, ya kan? Terus juga diamalkan oleh para sahabat beliau, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengumpulkan sholat tarawih bersama satu imam pada saat itu, yaitu di bawah pimpinannya Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam. Jadi dikumpulkan menjadi satu jamaah supaya tidak terpecah belah gitu kan ya, supaya menjadi satu kesatuan. Itu diantaranya. Maka memang diperselisihkan, tapi sebagian ulama menimbang dari peristiwa-peristiwa tadi gitu kan, yaitu Nabi melaksanakan sholat dengan jamaah, para sahabat juga melaksanakan sholat tarawih dengan jamaah. Di samping itu juga ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa man qoma ma'al iman, man qoma ma'al imam, barang siapa yang melaksanakan sholat, maksudnya sholat tarawih bersama dengan imam, hatta yang sorifah, sampai imam selesai, maka kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dicatat baginya seperti dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Nah, jadi konteksnya adalah man qoma ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam. Nah, oleh karena itu sebagian ulama merojihkan atau menganggap lebih tepat pendapat yang mengatakan bahwa pada dasarnya sholat tarawih itu lebih utama dilaksanakan di masjid bersama dengan imam. Pada dasarnya seperti itu. Nah, namun kalau misalkan konteksnya adalah masa-masa pandemi, ya tentu saja kita menimbang gitu ya, mana yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan yang lebih aman adalah ketika sholat di rumah, baik itu sendiri maupun bersama keluarga, sama ayah gitu ya, diimamin sama ayah, apa yang lainnya, ya maka sholat di rumah lebih utama dong. Yang penting dia mengerjakan sholat gitu kan, daripada ntar di masjid tapi dia tidak nyaman gitu kan, merasa was-was dan lain sebagainya, meskipun sudah ada prokes misalnya, karena ternyata di tempat tersebut masih banyak sekali yang kasusnya gitu kan, masih banyak kasus terpapar virus ataupun penyakit COVID-19. Nah, maka tentu lebih aman di rumah, lebih khusyuk juga gitu kan, tidak was-was. Jadi tergantung, kalau misalkan kita nyamannya di masjid, maka hukum asalnya yang lebih tepat kata para ulama adalah lebih utama di masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan atau kita resah ketika di masjid, ya lebih utama tinggal ataupun sholat di dalam rumah bersama keluarga. Itu Allah a'lam. Jadi memang satu perdebatan juga Ya. itu ya Ustadz ya. Cuman kalau yang saya yakini memang lebih utama di masjid pada dasarnya. Pada dasarnya ya Ustadz, emang dari tahun ke tahun kita sholatnya di masjid ya Ustadz ya. Iya. Sebelum pandemi terjadi gitu, memang tahun 2020 memang lockdown nih Ustadz. Jadi kita memang mengadakan sholat tarawih di rumah. Jadi ada yang beranggapan juga dari situ mungkin yang mulai ya udahlah, masih di masa pandemi nih, saya masih sholat aja di rumah gitu. Tapi memang kalau misalkan kita harus lihat dulu ya Ustadz ya, konteksnya, Ya. kondisi dari wilayah kita. Misalkan wilayah kita sudah aman gitu, tapi jangan lupakan juga prokes yang sudah diwajibkan oleh pemerintah harus kita terapkan ya Ustadz ya. Itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri ya Ustadz. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Ustadz nih, tentang bagaimana cara kita mengambil hikmah di bulan Ramadan di tahun ini Ustadz. Mengambil hikmah gitu Ustadz. Jadi di masa pandemi ini kita gimana sih supaya mendapatkan hikmah gitu kan. Ada orang yang mungkin dia di PHK gitu Ustadz. Jadi banyak sekali memang di Indonesia ini yang terkena PHK gitu Ustadz. Jadi memang dia jadi marah gitu, jadi dia tidak mendapatkan hikmah gitu Ustadz. Ya, tadi ada sebetulnya sudah disinggung juga di pertanyaan yang pertama ya, kiranya berbulan suci Ramadan di masa pandemi. Nah, cuman apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya? Tadi sudah disebutkan juga bisa dekat dengan keluarga, bisa lebih khusyuk. Dan tadi masalah yang di PHK itu pun kita jadi lebih time for charity itu lebih banyak gitu ya. Artinya kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang kena PHK tadi ya. Kita sebagai orang yang nggak di PHK misalnya itu bisa bersedekah memberikan bantuan kepada orang-orang yang di PHK. Dan orang yang di PHK pun dia menjadi apa istilahnya, tambahan ujian. Dan semakin seseorang itu diuji, maka semakin besar dong keutamanya di sisi Allah nantinya kalau dia bisa lulus dengan ujiannya. Jadi kali ini dia bukan cuma diuji dengan berpuasa aja, menahan haus, menahan lapar, menahan mata, menahan telinga, menahan
anggota tubuh dari keharaman, dari hal-hal yang dapat membatalkan atau dapat menghilangkan, mengurangi pahala puasa, tapi dia juga diuji dengan di PHK misalnya. Kalau dia bisa bersabar, tentu saja akan lebih utama lagi. Itu dari sisi positifnya ketika masa pandemi atau bulan suci Ramadan di masa seperti ini, gitu. Itu ya Ustaz. Jadi memang pada masa pandemi ini tetangga kita mungkin ya yang di PHK itu juga bisa dari kita, misalkan kita nggak di PHK, kita mempunyai rezeki yang lebih gitu ya Ustaz. Kita bisa memberikan gitu ya rezeki kita kepada mereka yang membutuhkan gitu ya Ustaz. Karena emang pada dasarnya di bulan Ramadan ini segala sesuatu ya Ustaz, khususnya ibadah-ibadah itu dilipat gandakan pahalanya ya Ustaz. Iya. Ustaz nih, mohon maaf nih, waktunya udah cukup nih, udah habis gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan tadi terkait dengan hikmah pandemi di bulan puasa gitu. Jadi kita memang harus banyak-banyak meningkatkan amal ibadah kita ya Ustaz ya. Harus juga kita mengetahui keutamaan-keutamaan dari bulan puasa ini supaya kita lebih bersemangat gitu. Jangan sampai masa pandemi ini memberikan ibaratnya memberikan diri kita menjadi malas gitu, kendor untuk beribadah ya Ustaz. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.